Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Power Resource Indonesia. Jumpa lagi dengan saya di channel Power Farm, yaitu acara Noto Nongkrong Turun Warkop. Warok, abadi, warok, abadi, warok, abadi. Aduh, alhamdulillah hari ini saya sedang bersama dengan keluarga besar Warkop Kebaktian, Riges Kebaktian, Keluarga Riges KBT ya, boleh ya? KBT lah. KBT. Nah, saya perkenalkan dulu satu-satu dari ujung sebelah kiri saya. Halo, Sobat Power Fans, perkenalkan saya Inos. Dilanjutkan. Assalamualaikum, saya Erwin, kalau di Kebaktian Ewok. Assalamualaikum, saya Gugi, kalau di Kebaktian saya Robot. Halo, saya Ivan dari Kebaktian alias alias Gori. Gonel Leno. Sok, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring uli domas asli Kebaktian anu ditelahna tapos. Mangga dilanjeng. Assalamualaikum, Sobat Power Fam. Saya bilang asli Kebaktian juga, dipanggil Ngaling. Nah, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda atau sering dipanggil Adoy Mehmet di KBT Warlop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrar yang ke bawah-bawah Kebaktian, bukan asli Kebaktian ini. Setuju ya? Yang Mangga, lanjut. terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin untuk semuanya. Perkenalkan, Sobat Power Fam. nama saya Tasya, bisa dipanggil Ule. Lanjut. Halo, selamat malam. Saya Adoy. Jadi ada Adoy Mehmet, ada Adoy Endut. Balikannya gitu. Ya, sobat-sobat Power seluruh Indonesia, kita di sini adalah berbagi kisah dahulu besarnya Briges KBT. Ada juga di dalam kebesaran Briges KBT itu ada juga kisah Warlock. Nah, mari kita dengarkan dari sahabat-sahabat saya. Dari mulai dari Tasya dulu ya, alias Ule. Halo Tasya. Karena beliau ini adalah Panglima. angkatan pertama ya, angkatan pertama KBT bersama sahabat-sahabatnya itu ada Bang Ipan Udel, ada Otong, Ada Pekos, Ada- Tasya. Adoy Mehmet, ada Pekos dan lain-lainnya. Mohon maaf yang nggak kesebut. Kang Tetang, bagaimana sih cerita awal adanya Briges di KBT? Awal Briges mah mungkin yang lebih tahu Udel sama Pekos, terus Oh, ya, lebih tahu Caca, ya. ya banyak lah teman-teman Ule dari 37. Jadi ya ini mah langsung ke Warlop aja ya awalnya ya. Jadi sebetulnya Ule tuh ke Warlop tuh pendatang. Jadi datang ke Warlop tuh sebagai tamu. Jadi tamu tadi diundang karena awalnya tempat kumpul angkatan kita tuh ya bisa dibilang apa ya, jauh dari, kalau dari kekeluargaan sih dekat, cuman ya dari teman-teman yang lain datang ke tempat ya atau datang ke kebaktian tuh ya bisa dibilang tanpa kabar dulu. Oh, berarti dulu Warlock tuh belum masuk Briges ya? Awalnya Itu memang hanya tempat nongkrong biasa. ya, jadi awalnya tuh Ule dan teman-teman angkatan Ule juga nggak tahu tuh ada Warlop di daerah kebaktian. Belum Oh. nama Warlop, belum ada nama. Belum nama Warlop, aja ada tongkrongan ya. Ya, Tongkrongan di warung itu. jadi Emang dulu nongkrong di mana kalau angkatan kalau angkatan Kamu lain Ule nih? tuh nongkrongnya di warket. Warket? Warket tuh ya warung ya, sama lah buat penongkrongan, buat rokok, ada kopi juga. Jadi Ah. pulang dari sekolah tuh kita nongkrong dulu. Sebelum pulang ke rumah kita nongkrong dulu bareng. Ya di ujung mau ke Teman-teman. 16 itu Jadi ya. Warket namanya itu. Nah, Milas. dari warket ya bisa dibilang lama lah dari situ. Pindah nongkrong ke wartel. Ya, jadi sebelum nongkrong ke wartel tuh ya biasalah ada selisih sedikit lah sama warga. Betulnya Bu ya. Sama putra daerah. Ya, jadi warga belakang lah. Kalau warga depan ya mungkin itu kan daerah Ule sama Ipan Udel juga. Kalau warga belakang kan kita nggak ada yang tahu.
Yang tapos yang Bukan, kalau tapos jauh warga belakang. belakang lagi. Ya karena mungkin ya namanya penduduk dulu kan bisa dibilang kebaktian tuh sepi. Jadi kalau anak-anak luar tuh yang tadi ceritakan tuh anak luar tuh datang ke warket tuh tanpa sepengetahuan kita. Jadi seolah-olah tuh ada kerusuhan datang ke warket. Jadi disalahkan. Ya, jadi Anak-anak. ya kalau dari anak-anak dulu kan kita SMP begitu datang anak-anak yang lain tuh kita tuh nggak ada. Taunya besok tuh ada pertanyaan dari warga. Oh ya. Nah, jadi sesuai dari warket, ya mau nggak mau kita nyadar diri, kita datang ke pindah lagi ke wartel. Wartel Ya. sama, tongkrongan juga itu malah lebih parah dari wartel. Bahkan ada cerita di Faktual atau Cakrawala tuh wartel tuh Ya, masuk. fakta ya. Dulu ada kasus besar yang di bersama-sama ya dari Bagipan Ya, itu Udel. jangan Ada dicontoh lah. almarhum ya. Ada tragedi besar pada saat itu, kenakalan remaja yang terlalu bablas. Ya jadi ya teman-teman sekalian, ya itu mah jangan diobrolkan. Kalau misalnya memang kita pengen lihat bisa dicek di YouTube, lu udah pada tahu di Fakta atau Cakrawala lah di situ. Terus setelah dari warket, terus wartel, ya itu bisa dibilang mencekam. Ya itulah ada teman kita Inednya. Ined usaha Ya, ini. yang perpindahan ke wartel dari warkop tuh ke warkop tuh ini dia biasalah ngobrol-ngobrol setelah gitu ya sedikit demi sedikit kita berpindah ke warlop, tapi warlop bukan briges, jadi sekedar tongkrongan aja. Dulunya bukan belum bergabung ya pada saat Belum itu ya. ya Belum, hanya tempat tongkrong saja dan belum terbentuk nama warlop juga ya belum. termasuk kita juga udah dan lainnya teman-teman main ke warlop ya segan, jadi arti segan tuh kita kan tamu datang ke sana kan sebagai tamu, jadi cuma sekedar rokok terus ngopi dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah lah, jadi perlahan lambat laun kenal sama Gilang, kenal sama orang tuanya, kenal sama yang lainnya Inos dan lain sebagainya. Ya kita kan dekat di situ di warlop ya, jadi bisa dibilang udah keluarga lah. Ya. Kalau untuk selanjutnya cerita kedepannya karena Ule dan lain sebagainya dan teman-teman lainnya jarang di warlop, jadi untuk cerita lebih lucu atau mencekamnya bisa tanya ke Adoy, ke Gilang atau ke Uli atau ke Ya. Inos. Paling Kita gitu dari lanjut saya. aja deh ke seangkatannya yaitu Adoy Memet. Doy, bagaimana Doy itu ceritanya? Ya kebaktian khususnya warlop inilah sesuai dengan banner ya. Ya sempet vakum lah ya. Karena kejadian mencekam itu ya. Vakum. Terus ngerasa gabut ya. Mana namanya? Kalau kata bahasa ikrar mah, gabut bahasa ya ikrar mah gabut. Karena awalnya sering banyak temen nih. Saya tuh cari-cari temen yang mungkin yang beda frekuensi dulu ya. Nah, ketemu sama Gilang karena Di warung? enggak, awalnya suka basket. Oh, ketemu di ini ya. Di luar ya. Nah, saya coba main nih, agak malu-malu sih ya karena Raku background karena agak negatif ya gitu kan. asbak. Terus kebetulan juga senang musik. Nah, barulah kita dikit-dikit latihan, driftingan atau gitar-gitaran kayak gitu. Sampai kenal juga sama Dani Adong. Oh, teman SMA saya itu. Nah, betul, Dani Adong sering band-bandan. Nah, kebetulan juga pernah ngeband nama Ikrar. Nah, nama Ikrar. Ikrar ini Si konser anak ya. band, si anak band. Ya. Nah, ada ide sedikit nih, katanya mau buka usaha, ya Nos ya? Ya. Buka usaha, terus kayak bikin distro kecil-kecilan lah. Sempet terpajang kayak apa ya? Sendal ya? Sendal. Waktu itu sepatu ya. dokmar, Sepatu dokmar, kayak kayak, kaset-kaset juga ya. kaset-kaset. Nah kebetulan naon ya, Ya. namana muncullah dari Dani Adong itu warlop. Agak ada bingung nih, warlopnya kumaha tulisanna.
apakah warlock pakai V atau pakai P. Maksudnya pakai P. Ya kayak ini, doi. Nah, kayak gini Jadi lah. bukan gini. Lope. Ya. Bukan. Kalau gini kan love. Nah, Kan gitu. Kalau ini lope berarti ya. Adnich. Warung langganan perang. Nah, terbentuk lah ya di situ. Terbentuk mulai nih berdatangan teman-teman sangkatan kayak Ivan Udel. Karena Adi udah masuk duluan kan. Nah, betul. Teman-teman Adi yang sebelumnya kayak yang lainnya yang tadi disebutkan Ya. datang nih ke warlock nih. Gak ada niat sebetulnya sih, gak ada niat untuk Ya karena yang tadi nggak ada tongkrongan. nggak ada tongkrongan. Ya karena Adi juga udah di dalam Nah, ya ini betul. Nah. datang kan. Anjing ayo babaturan nih si Adoy. Ikut lah gabung dikit-dikit. Dikit-dikit. Alhamdulillah, dikit-dikit menjadi banyak. Nah, mulai di situ yang punya agak was-was nih, Bapak Gilang. Karena Karena- background ya. Briges Nah, ya. itu agak was-was. Ada teman kita salah satunya Ined nih. Lang, Sekarang Kalimantan. nah, sekarang lagi di Kalimantan. Lang, iya lambat laun. Imah atau warlock ini jadi briges. Kata Inet. Ya. Langsung ditolak kamu Gilang. Ngomong mungkin. Statement langsung Ya. ya. Nah, dan akhirnya kejadian sampai sekarang. Silaturahminya maksudnya. Nah, ini yang paling menarik nih. Hmm. Ceritanya nanti akan diceritakan oleh saudara saya itu Gilang. Bagaimana dari warlock yang tadinya fanatik terhadap Briges, tapi bisa menjadi bagian dari keluarga Briges. Ini. Yang tadinya antipati ya. Yang tadinya fanatik ya. Bahkan keluar statement nggak akan lah anak-anak warlock mah sampai masuk ke keluarga besar Briges. Kita saksikan cerita dari Gilang. Oke, nuhun besti. Ya ini suasananya memang udah jam 1 malam, jadi kita lumayan lah ya. Tanggal seorang kak. Iya tanggal. Udah tanggal 17 berarti. 17 ke 16. 16. 16. 17, kemarin 15. 15. Jam 1. 16 sekarang. 15. 17 gua. Udah Pak, jangan ributin 15. kata apa ini lagi ini dulu Pak pembahasan. Ya lumayan, jadi Ini energi udah agak. masalahnya warok tuh, aduh. Yang nggak perlu dibahas. Yang lagi dibahas kepotong. Ampura sobat-sobat power. Mantap, Besti. Izin sobat power raka-raka di Briges Indonesia. Jadi Tapi punya cerita. awal mula ada warung-warung tuh kan memang orang tua bikin warung gitu ya, bikin warung. Terus waktu itu kurang lebih tahun 98 saya kelas 3 SMP. Di sini juga ada teman dari kecil, dari SD ya, ada Kang Sony, ada Kang Uli. Kita udah temenan lah dari SD. Terus orang tua bikin warung, pengen bikin tempat nongkrong nih, biar lebih nyaman. Kita chat, kita kasih radio tape ya, dulu masih zamannya kaset pita. Kalau nggak radio ya kaset. Ya. Terus nongkrong, dengerin musik, main gitar, briefing, sampai ngeband. Karena kita memang waktu itu tujuannya bikin tongkrongan buat teman-teman yang suka musik, yang suka denger musik, yang suka main musik lah ya, main musik di level-level SMP SMA dulu ya. Dengan skill yang pas-pasan ya, cari pensi, kafe-kafe kecil. Nongkrong, main gitar, main musik dan sebagainya. Singkat cerita, karena tadi Kang Aduy juga udah mention di awal, pernah ketemu nih, suka basket di SMP 37, suka basket di Koramil, jadi kenal, sehingga nongkrong lah. Pertamanya Aduy, Kang Aduy nongkrong santai, sama Kang Aduy juga waktu itu demen musik. Kita waktu itu awalnya bikin warlock itu yang senang musik Britpop gitu ya, band-band bodak cinta, band-band Inggris, rambutnya miring-miring gitu. Polem lah, polem. Polem. Yang LED. Nah, akhirnya join dengan musik-musiknya grunge gitu ya, karena kan lumayan mix lah di warlock ya, lumayan mix, beberapa yang cinta musik A, B, C, D tuh nyampur. Bahkan waktu itu teman-teman dari beberapa bendera ya, ada dari GBR, ada dari Monrek, dari teman-teman dari Briges juga nongkrong, karena tujuannya silaturahmi nongkrong aja. Nah, mulailah berdatangan teman-teman kebaktian yang sempat vakum, ada Bang Udel, Bang Ule, terus Bang Bang Pekos. Aduy juga, Bang Pekos, dan teman-teman lain ya, Gema, Kaca.
nongkrong santai. Tapi di situ ya seperti bilang, oh ini mau jadi briges, oh enggak lah, ini mah tongkrongan anak musik gitu kan. Lagi seru-serunya nongkrongan anak musik. Banyak lah waktu itu ya, di Ciujung di mana tongkrongan kios-kios yang nongkrongan anak musik. Itu lambat laun ke-trigger jadi stigma kalau tongkrongan warlop itu, kalau sejarah lama udah diceritain lah ya, tongkrongan warlop itu adalah briges ya, karena dominasi adalah teman-teman briges. Teman-teman briges Lebih banyak ya. lebih mendominasi. Dibandingkan rekan-rekan dari GBRI ada, mulai ada gitu ya. Dan memang kebetulan kan hampir satu sekolah gitu. Ada kakak kelas, ada di kelas. Jadi Kebetulan memang tahu wajah lah gitu. di sini Dan aja kenal bisa juga. jadi 4 generasi ya. Iya. Dari Yudandut di SMP 37 itu 4 generasi nih, 37 semua. Ya udah ke stigma, akhirnya ya musuhnya briges gitu ya. Mulai melakukan inisiatif untuk melakukan beberapa kali penyerangan. Nah setelah diserang ya udah, akhirnya kita ke-trigger dan kita mendeklarasikan kalau warlop tuh ya briges. Ya, itu kurang lebih di 98. Akhirnya udah rumah saya sendiri lengkap dengan peralatan perang ya, waktu itu samurai, amunisi perang, Jadi saksi alat mati kosmetik ya. lah kalau kata Kang Ewok mah alat kosmetik ya. Kecantikan. Mungkin stick baseball, trisula, cangkul, golok, apalagi stick golf, rantai, dan itu lengkap. Jadi setiap ada penyerangan setidaknya kita udah cukup siap gitu ya. Berkali penyerangan ya tentunya kita serang balik. Tapi ada satu momen yang memang menarik banget gitu. Waktu itu karena kita udah biasa, kemudian ada bocoran nih, malam minggu ini bakal ada yang nyerang. Dan kita udah siap walaupun kita cuma 11 orang waktu itu. Ya diantaranya ada di sini semua. Tapi di sedikit beberapa meter dari warung gitu, dari warlop. Yang modalnya cuma kayu-kayu yang ada gitu ya. Itu diserang ya diprediksi lebih dari 100 motor. Penuh banget kebaktian. Jalanan penuh bisa. Jalanan padat. Jadi satu jalur. Ya kita penuh dengan percaya diri gitu ya dan mental yang udah full, ya kita lawan gitu. Dan alhamdulillah mereka mundur balik sampai ada kena dari mereka satu motor dan satu orang udah ketahan tuh. Dan mereka sadar gitu kalau anggotanya ada ketahan. Akhirnya mereka balik lagi tuh. Ya jeda 1 menit lah, 1 menit balik lagi, kita nggak pernah mundur, kita maju lagi dan mereka akhirnya pergi. Di situ saya rasa teman-teman juga yakin merasa ini adalah kemenangan besar kita lah ya di kebaktian waktu itu, yang alhamdulillah diakui gitu ya oleh kakak-kakak dan teman-teman briges di tempat lain gitu ya, sampai dari Banjaran, dari Riung Bandung sering main, dari Turangga, Ciamplas, Garut, Tasik gitu ya. Dan banyaklah cabang-cabang briges Bandung lainnya. Menjadi ikon tempat nongkrong gitu ya. Jadi ikon nongkrong. Tempat nongkrong di malam minggu. Jadi Betul. jantungnya Bandung Tengah. Sampai nggak bisa parkir motor tuh di warung tuh nggak bisa sampai kita pindah ke Wisma. Wisma. Nah, Tempat Lapang, ke nongkrong Wisma. kalau namanya kalau briges kan banyak ya. Ada dari daerah Turangga, Riung Bandung, Margahayu dan tapi menjadi ikon terbaik untuk nongkrong malam minggu ya KBT kan. Salah satunya ya. Salah satu ikon terbaik untuk nongkrong dengan parkir yang lumayan luas gitu. Dan dekat ke mana-mana. Ya. Dekat ke kota, dekat ke rivalnya juga gitu. Nah, jadi ya di situ alhamdulillah mulai dari situ sejauh itu nggak ada lagi yang berani untuk nyerang kebaktian kan ya. Itu alhamdulillah. Ya akhirnya kita selalu bersiap lah untuk nyerang kemana-mana gitu ya dan sampai bosen gitu. Tapi memang itu menjadi pengalaman rugi banget gitu ya sobat Power Fam yang nggak ngalamin masa-masa itu. Istilahnya itu pembentukan mental ya buat setelah dewasa di dunia kerja, dunia bisnis dan lain sebagainya. Itu bekal banget sih kalau buat saya. Kalau dipikirkan pas pada saat umur sekian ya, ternyata ada manfaatnya. Ya. Karena pembentukan mental, pembentukan satu karakter. Pada saat itu masih kita taunya nakal-nakal aja, nakal remaja. Iya. Gitu. Ya solidaritas, Ya, kerjasama, kebersamaannya. komunikasi. Dulu nggak ada handphone,
komunikasi pakai wartel, pakai telepati gitu. Tapi kita bisa ngumpul gitu, bisa tapi rame-rame gitu. Ya kebayang kan sekarang tinggal broadcast aja udah bisa. Dan ya itu seru. Tapi di situ mungkin kita udah bosen nih nyerang beberapa area, terus kita juga udah nggak pernah diserang lagi. Satu waktu kita ada momen lucu juga. Akhirnya kita dapat undangan dari Briges Garut waktu itu lagi ulang tahun. Akhirnya yaudah kita datang yuk, Briges Kebaktian Oh datang. ini nyambung ke podcast Saya Kang Sony nih. Ya. Ini nyambung ceritanya. Kang Inos ada cerita Kang Inos. di Garut. Itu memang kita berangkat tuh ke Garut. Berangkat ke Garut dengan tujuan menghadiri ulang tahun Garut. Tentunya ekspektasi kita adalah makan-makan, Happy ya. happy, nongkrong gitu ya, sharing dan sebagainya. Memang itu kejadian, kita makan, kita nongkrong. ya di villa ya. Habis itu ya di villa ya, habis itu ya orang jalan-jalan lah keliling Garut. Bonusnya lah ya. Bonus tanpa alat kosmetik tuh, alat perang, tapi full atribut dan bendera gede-gede. Yang awalnya usep siapa? Buset. Usep bagian Jalan lah, lampu merah. keliling bagian lampu merah. jalannya tuh ke Bagian lampu merah usep. markasnya XCC, Jalan Suci kalau nggak salah. Ya, suci. Ya. Bapak kene Itu Dulu saya partner jalan. sama Tasya dulu. ya, saya partner sama Doni Bool, pakai Honda Grand dulu. Sampai nyetirnya begini nih. Karena gantar terbang. Soalnya jalan ketutup sama gantar sama Gantar terbang, batu bata Udah terbang. masalah gitu nih ya. Nah itu kan lucuan, mereka kenapa harus ke situ, sementara kita memang tidak bersiap Nggak tahu. untuk itu, tapi untuk jalan-jalan doang. Tapi ya menjadi kejadian yang menarik lagi lah tentunya ya, pembelajaran. Alhamdulillah selamat sampai sekarang gitu ya, kita masih bisa ngobrol sama sobat bisa Power Fans silaturahmi. semua, masih bisa silaturahmi. Seperti malam ini ya, sampai jam 1 kita masih semangat, masih melek gitu ya di podcast kedua sebenarnya. gantar Setelah ketutup. gagal. Jadi ada Gantar podcast ketutup juga podcast masih yang bisa pertama tembus gagal. jalannya. Masih bisa tembus. Kita Pencahayaan kurang. nggak tahu ada ilmu apa tuh Bang Bram. Gantar udah banyak nutup jalan, tapi kita masih bisa tembus. Masih bisa tembus, bisa lolos. Ya, lawan tipis-tipis tapi bukan apa namanya, bukan inilah ya, bukan momennya dilawan gitu. Jadi akhirnya kita alhamdulillah tapi kita bisa balik lah. Nah itu saya rasa juga itu menjadi momen yang sangat nggak bisa dilupain sampai saya ingat Jalan Suci itu. Jadi yang saya ingat Malik, jadi pas kalau kita kesana terus pulangnya harus lewat Tasik. Bener. Oh. Jadi Asa kalau buntu, kalau Iya, ke Tasik. Nggak, ke Tasik. Oh, ke Jadi Tasik. nggak jauh balik bisa. lagi. Masa kita pulang ke Bandung harus ke Tasik dulu. Ya mau nggak mau ya udah we dilawan. Gantar juga gitu kan. Ya, Ya, jadi kira-kira itulah ya sejarah Warlock sampai alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi dan kita hari ini bawa istri-istri kita masing-masing, bawa anak juga, bawa keluarga lah Acara ya. camping. Acara camping di salah satu daerah di atas Sumber lah ya. Sejauh itu itulah yang bisa diceritain, tapi masih banyak cerita-cerita menarik dan unik nih dari teman-teman yang lain karena ada sisi-sisi lain yang mungkin salah satunya saya nggak ikut gitu ya, Ya. tapi atau lupa lah kelewat gitu kan. Nah, saya balikin nih ke Bang Bram nih, gimana bro? Karena dasarnya adalah setiap manusia punya sejarah masing-masing, makanya kita tanyakan kepada langsung ke orangnya ya. Dimulai dari sebelah kanan saya dulu aja lah, Kang Ikrar. Kang Ikrar dulu pada saat di keluarga besar Warop ya Briges ini punya kisah menarik apa nih Kalau yang bisa dari dibagikan ke sobat-sobat Power di seluruh Indonesia? Sobat Power seluruh Indonesia, sebetulnya ini sedikit cerita ya. Awal tahu Warlock itu saya dititipin sama Gonjes di SMA 7. Gue just lupa ya. Ya, lupa. Gonjes bilang, waktu itu saya SMP kelas 3 masuk ke SMA 16. Saya nggak tahu di kebaktian itu harus kemana. Dikira di 16 bareng sama saya ya. Hmm. Dikira adik kelas gua nggak salah. Adik kelas, kalau angkatan mah, Adik kalau kelas. angkatan mah adik kelas. Dari 7 itu kasih tahu Gonjes, cari aja namanya Warlock. Di situ ada Gilang, ada Udel. Oke. Sekolah lah mulai dari situ. Akhirnya Oh itu sebelum 16 7 ya? 16 dulu. Oh, Kalau 16 di dulu Briges, meeting. kalau di Briges mah di Britel dulu, di Britel main di 7. Akhirnya di kebaktian, tapi di Warlock. Di mana nyari-nyari Warlock hampir 2 minggu sebulanan lah. Oh lama juga ya keliling-keliling pulang sekolah. Itu pas pulang sekolah. Karena sekolah siang Oh, jadi jadi R. Iya.
begitu pulang sekolah sampai gak pulang-pulang nyari itu. Sebulan. Bayangin, Loba bobogohan tuh ya besok bareng. Oh iya. bayangin keliling sebulan, terus pulang-pulang ke rumah. Dengan warung. Kabur kolot. Udah lanjut kelar. Meta serius ting lah. 30 menit. Lanjut kaki kelar Oke, ceritanya. tadi sampai ya singkat cerita nyari warlock tuh di mana gitu ya, warlock tuh di mana, akhirnya tanya-tanya teman, Kan gua telepon teh aja. nggak ada telepon deh, udah bingung. Ivan udah belum pernah ketemu siapa ya di mana, Gilang di mana gitu kan, turun mana gimana, ya udahlah lebih flow lah nya, biarin lo ya pasti ketemu lah suatu saat gitu. Akhirnya di satu warung itu, karena saya di motor itu ada sedikit identitas, ada power waktu itu. Di warung ada yang nanya kalau nggak salah Oki atau Adui gitu ya, kalau lupa gitu. Mana udah beli guys? Kayaknya sih. Benar. Berarti ikarnya tiga nama mapai warung beli rokok, apa ditanya. Mana nu nanya cenah. Numpuk. Bisa selalu blowing. Sabulan atuh. Walu loba ini kan visitor. Wakil oke nasibna euy. Karipal asup, aduh. Soalnya di warlock itu jarang ada yang pakai identitas, jujur. Nggak kelihatan, nggak kelihatan, jarang ada yang pakai identitas. Di situ ada yang nanya, aduh kalau nggak salah, itu ada siapa aja gitu, berapa orang gitu. Nah akhirnya di situ kenalan, nongkrong lah baru di warlock dengan keseruan. Sampai hari ini. Dan keseruan itu nggak hanya totalitas kita di keluarga besar Briges ya, ada kebersamaannya, ada yang tadi cerita band, ada positifnya misalnya kita bisnis Barang terus second ya. olahraganya Bikin juga distro. kita jalan kayak gitu, Futsal. Futsal kita kostum merah putih hitam dulu ya. Raya, ngotan, Futsal di Kakana Ben-benan di Yes. rumah. Ben-benan. Oh iya, musik-musik ya. ben-benan kurang lebih kayak seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang kita masih bisa Silaturahmi lah ya. silaturahmi. Mangga untuk cerita selanjutnya kalau ada yang mau. Ada kisah apa pada saat begitu ketemu kan udah lama nih 1 bulan keliling. Ya, Dikorek, ini mah dikorek, ini mah 1 bulan kan keliling nih ketemu. Jadi gini, Pada saat ketemu bagaimana itu? bagi gerong Bram, kalau Ikra sih bisa dibilang mencekam lah. Kalau pertama masuk ke warlock tuh mencekam. mencegah Jadi mencekam tuh ya karena Ikra bisa dibilang kalau zaman sekarang tuh sultan. Ya. Jadi Benar. sultan tuh dulu tuh kita tuh ya datang ke warlock jalan-jalan tuh yang nggak punya motor nebeng ya, kebanyakan yang nggak punya motor. Ikrar datang nih, F1 Ikrar datang. ya. Dulu kan F1 Jeter gagal nih. Ya. Top lah. Datang tiap hari, sekolahnya alhamdulillah lancar gitu. Jadi saya Masuk sekolah jam itu 7, keluar sini, setengah 8. ke rumah sini. Jadi Sekolahnya pagi di sini. siang tuh di warlock. Ya mau nggak mauan karena teman-teman di warlock ya mungkin ya kendaraannya di luar atau di mana atau di bengkel. Ikrar standby terus tuh motor. Ya inilah. Cik. Nah, Histori dulunya pernah menjabat, makanya pada saat kebaktian lagi rame, sultannya dulu sultannya. Iya. dialah yang Ya. Menjabat juga. KBT, sultannya KBT ini. Waktu itu tak, nah ini cerita menjabat nih ya, nyambung dari Ewok. Waktu itu nggak ada sama sekali. Kenapa harus saya gitu? Sedangkan kakak-kakak yang lain yang lebih senior yang lebih lama lah ya di kebaktian itu bukan 1-2 orang gitu, apalagi bab nyali lah itu mah udah nggak usah lagi ditanyain gitu. Tapi karena Ikrar dipilih, ya Ikrar nggak akan tahu kenapa alasannya. Udah, gitu. ini kan histori udah lama ya. Sebenarnya mah kan Rijen Tumbal ya. Biasa nama gitu lah, ya nama gitu bisa. Padahal mah eta gitu alasan nama. Waktu itu inget banget dilantik itu di ujung genteng. Waktu itu pakai mobilnya Ejot waktu itu Turangga. 3 mobil 7 motor kalau nggak salah. sama Rio Bandung sama Turangga. Jadi jabat ketua kalau lawan, nggak salah. Bandung Tengah. Ketua kebaktian. Jalannya masih jelek lagi. Ketua itu. kebaktian. Kemudian, Wih Pak Fidel. Ngumpul di Tiga, Riau. ngumpul di Riau ya. Ngumpul di Riau, ngumpul di Mama samutut teh. Itu sih udah kesanain. Ya, ya. Nah pada saat udah ketemu warlock, punya kisah apa?
bersama dengan keluarga? Kalau Baik yang mencekam, kelam, bahagia, lucu-lucu, apa aja lah. Bebas. Mungkin bahagianya tadi dilantik. Ya. Bahagianya mah Bahagianya kayaknya setelah ketemu warlock. Iya. Ya. Setelah 30 hari mencari warlock, akhirnya ketemu bahagia. bahagiana. Itu bahagianya. 30 hari mencari Yang warlock. lainnya apa nih? Yang lainnya apa? di warlock serunya bisa belajar alat musik ya. Karena dulu kan bener-bener blank way gitu nya, gitar teh kumaha sih, ngedrum teh kumaha sih. Karena kebanyakan basically itu musik, jadinya ikut-ikutan bisa main musik. Positifnya di situ. Kalau buat nyali-nyalian warlock kayaknya jangan diceritain lah, udah oke. itu mah tiada duanya ya kalau menurut dari pengalaman Ikra pribadi gitu ya. Bukan membandingkan dengan daerah lain Bukan ya. membandingkan dengan daerah lain, tapi siapa yang datang ya kita nggak diam Ya, gitu. mungkin daerah lain pun punya cerita Punya yang lain. Yang lain ya betul. Ini kita bercerita di daerah kita. Daerah kita betul. Lanjut ke sebelah saya dulu lah, ke Yuda Memet. Punya kisah apa? Met? Yuda rumahnya salah satu yang sering di Korban. ini kaca pecah lah apalah. Korban gara-gara warlock. Jadi Waduh, pas hari ulang tahun adik nih, Gian. Gian. Tanggal ya sekian. Awalnya mau diadain bakar-bakaran nih. Ayam kayak gitu ya. Awalnya mau di rumah Hadi Otong. Kebetulan rumahnya tuh kan mau dijual atau lagi kosong gitu. Nah, keadaannya kan terkunci kan, cuman yang bisa dipakai halamannya aja nih. Cuman insting anak-anak kuat. Firasat ya. Firasat udah pada nggak enak nih, karena tetangga lagi pada konvoy besar se-Bandung. Nah, kita kan ada kegiatan mau bakar-bakar. Geus lah tong di dieu. Tegena hate gitu. Kunaon gitu. Nangis rada kerja lah gitu. Wah, itu di mana atuh? Maksudnya di Mang Umak. Di mana di Babakan Sari Tapos. Oh, siap atuh. Mobil dikaluarkeun garasi teh nya, mobil keluarin di pinggir. Disiapkan. Oh, disiapkeun we areng. Semua kacang, semua gitar. Hiji motor ngelewat, Bram. Bang. Anu main gitar cicing. Ya. Anu mukaan kacang kuat kacicing. Sericing. Gitu ya? Anu keur ngaihidan cicing. Tah suara-suara mengguru tuh wah edan. Mun seberapa meternya, Nus? Dari kepala sampai buntut teh eta panjangna 5 menitan lah, ada habis 5 menitan. Ada 5 menit. penuh pisan. Tah didinya 5 menit habis. yang lucunya tuh kan si garasi saya tuh lubang apa sih pintunya tuh nggak bisa kebuka semua nih, cuman sebadan tapi kieu tah ngigir gitu nya. 12 jelema ngalumpatan asum kabayang tuh sowakna kumaha ada ninggal sampur paranjang atuh. Pagar saya kebetulan pagar rumah teh bentuk samurai juga nya, paranjang itu caroplok Bram ting di kumaha eta. Terus Kilo sih karena dunya banyak. asli parohang ningali teh benar. Terus ada kriminal juga nanti sepatu lalu ngitar. Sepatu menangin jam eta teh deh. Berarti eta mah nu nyerang tukang odeng sebenarnya. Sepatu anyar menangin jam deh eta teh. Leungit. Terus kaca pecah. Awalnya sama batu bata nggak pecah. Pas ku botol kebenerannya. Geus kuduna gitu nya. Nah, enggak lama situ itu kejadian 3-5 menit lah. Rumahnya hancur, cuman alhamdulillah nanti mobil tekurang naon. Gitu. Alhamdulillah wae. Kumaha Yang namanya. Cek Sunda mah gitu. Untungna Tapi eta geusna aya emang. Ada paman yang lagi nyuci nih di belakang. suga. Mang Agus itu pakai celana pendek, Bram. Dibuligir. Aya naon? Aya nu nyerang keluar. Kalem, aya naon itu? Samutut kari wah. Sudahnya kumaha deui mana Ipan udah ngeluarin sapu melawan lain. Iya. Sapu sok cenah. Wah. Ibu saya histeris lah pastinya. Ya. Nenek almarhum masih ada histeris juga. Ya, mudah-mudahan tidak akan terulang lagi lah.
gitu. Yang jelas itu kenangan yang nggak bisa dilupain ya buat semua. Di antara 12 orang pasti ayah meren di dianya ikutan ayah tuh. Oh, Bapak Gilang ada tuh. Ya itu dari saya, mungkin yang lain ada yang lebih seru mungkin nih. Kita lanjut ke sebelah kiri saya, yaitu Uli Domas. Nah, Tahu dulu nah itu sejarah Domas. nah itu nih maksud saya. Iya. Panggilan Domas tuh bagaimana sih? Bisa dipanggil Domas? Uli mah panggilannya banyak kok ya. Mana ok, Iji. Terumba. Terumba karang. Nah, pas sejarah aku mah terumba. Pas pas di Pangandaran tetap Domas lah, Domas. Di Sampurasun Wilujeng wengi ka sadayana hatur nuhun ka Tongkuno, Om Bram. Hatur nuhun ka Om Bram, ka sobat-sobat Power Pump ya. Power Power Five. Pump. Apa? Iya, Power Pump. Oh, Power Pump ya. Oke, Warlop The Brother Everlasting. Nah, panginten naon adu ku abdi bade didubikeun mah da panginten atos hampir rata-rata pengalaman Om Gilang, Kang Sony, bahkan mungkin Om Bram sendiri beureun babarengan da kita mungkin satu angkatan ya. Jadi mungkin saya hanya menambahkan cerita-cerita pribadi saya yang seingatnya mungkin ya begitu aja. Karena saya sebelum terbentuknya Warlop itu saya memang sudah mengenal Briges karena memang kandangnya Briges itu di Kebaktian ya, itu hampir dikenal di kota Bandung bahwa Kebaktian itu kalau lebih disingkatnya KBT itu dikenal Sarangna Briges. Nah gitu. Nah mengenalnya Briges itu pada saat di Warket lagi aku dia sama Sony kalau nggak salah ya, nggak tahu Aku dia bestie. kena rongkrong pulang sekolah naonnya gitu. Ya, kena rongkrong biasa mulai bararaog tiba-tiba turun na mobil ya Sugante murak naon EKTC gitu tak, jadi tahunnya EKTC Briges tapi can ikut kita mah. Tiba-tiba turun na mobil jijik odel yang ikan beceng sio jadi kararieu kabeh kalem bisa. Nah disitulah mulai kita mengenal yang namanya Bang Ivan Udel. Di situ nggak tahu itu ada Caca mungkin ya Nas ya, dukannya banyak di situ mulai ya dengan rangkulan mereka mungkin ya ke kita, akhirnya kita jadi dekat dan biasa belum terjadi Warlop pun memang Bang Udel itu memang suka mampir biasa. Setelah diajak Yuda Nah, gitu udah bahkan ya alhamdulillah karena dengan seringnya berkumpul di Warlop akhirnya Om Gilang istilahnya sepakat dengan teman-teman ieu panongkrongan teh urang aranan gitulah. Karena dengan istilahnya di situ tidak ada fanatik ke satu komunitas ya, jadi semua dirangkul lah baik dari komunitas manapun. Akhirnya saya ngerangkul dari SMA Bina Dharma, Om Sony ngerangkul dari 16 bahkan dari SMA 23 kan ya karangkulnya semua gitu kan. Terus ini dari KC dirangkul semua gitu kan. Alhamdulillah jadi bergabung semua Om di situ, jadi bergabung ya. Mungkin ya itulah sejarah di Warlopnya. Mungkin kalau untuk sejarah yang kelam-kelamnya ya sama mungkin ya sama sampai pengalaman sampai bahkan tetangga sendiri menjadi korban ya sekali dihapunten ya itu ya Nasnya, bahkan sampai partnernya pun dengan dia terus sampai Ceritanya bagaimana itu? Ceritanya bagaimana? Karena kan tidak semua juga pada saat itu jadi pada dulu tahu gitu. dulu memang ada sebelumnya ada penyerangan dulu ya Nes ya. Ya. Ada penyerangan ke dulu. Kebaktian. Nyerang ke Kebaktian, akhirnya kita ada niatan untuk serangan balik ke Iwang juga ikut. Ke Antapani. Itu kebetulan Kita gabungan dengan lagi nongkrong Ciamplas. di Dago kita laporan Ya, ngumpul, gabungan bawa dengan ke Ciamplas kan. Bangka diserang. Gabungan dengan Ciamplas. Nah, terjadinya di Terminal Antapani. Terminal Antapani bentrok dengan salah satu geng lain ya, maaf tidak bisa disebutkan, gitu terjadi bentrok yang akhirnya satu orang meninggal katanya, tapi nggak tahu, dan yang satu orang karena kabur dia akhirnya ditabrak sama dia, terus sampai motornya dibakar, nah pokoknya ternyata tetangga sendiri. Nah, ternyata itu. Kenapa tahu tetangga sendiri? Karena pada saat kita pulang pagi-pagi, orang tuanya datang kebetulan. Orang tuanya mengontraknya di rumahnya Om Sony. Gitu ceritanya. Aduh,
kamari putra bapak teh aya nu ngagebu ieu aya nu nyerangnya kusaha Pak sigana mah ku musuhna baheula cenah di perbanan kabeh sawak-awak ieu di perbanan asa bilang tempek teh nya ternyata tangga gitu kan, tapi kita ada nggak buka ya sampai kita iya aja lah. Ruas Nah begitu sampai pengalaman ke Pangandaran di perjalanan sampai celaka, tapi alhamdulillah gitu kan. Terus sampai di Warlop pun, nah kalau saya itu pintu udah ditutup mungkin innalillahi. Nah itu benar itu kejadian paling mencekam. Beruang madu samurai tojos tuh boleh ya tuh untung nate ayo lobang sakinya lagi ya rek sararetan iya gadaguan di luar ya nyantai we itu sabumu pakai beruang madu ayo mau asup bola itu tuh pantau eta samurai digebros-gebros karena eta papan soaka jadi tiga sirkus gitu amit tapi alhamdulillah itu selamat eta kejadian itu paling mencekam ya. Dan terakhir mungkin aktifnya di Briges ya, itu di Briges itu dengan Warlop lainnya ya, Warlop aktifnya di Warlop itu saya kan karena waktu itu kebetulan lah dengan Tasya saya lagi nongkrong berdua lagi hujan, tiba-tiba ada yang pakai motor nah nu pakai motor nyamperkeun ka warung kan uli mun geus mawah pangaladangankeun kan gitu kan Pak bareng ngagaleuh henteu bareng ngiring-ngiuhan Arpek teh ngobrol singkat cerita saya mau nyari ini Panglima Briges siapa? Ule itu si Ule coba so Ule terus hiji deui nah enak kunaon Pak da nya di dieu sarang Briges kan ya si nya tigana nya gitu cari Panglima Briges nah Ule cicing we geus teu puguh we uleh mah langsung kabur ka tukang. Emang aya naon Pak? Da di dieu satos teu aya Briges mah. Aya eta budakna nu di Polda di ieu di not begal sampai korbanna tuh diambil motor, HP, helm semua itu. Ya. Terus hiji deui jeung si Uli. Kali Uli. Urang hiji deui tah jeung anu si Uli anu nitah budak etana teh. Anu nitah ngabegalna teh. Didinya langsung ka mama. Bu, centeh kamu itu naroskeun deui Uli. Nah iya we kabur tah didinya kejadian langsung kabur ka mana? Ka Jakarta. Karena naon? Karena dengan kejadian korbanna eta. Gitu kan? Pas sedikit ternyata si gorong-gorong begitu kan. Si gorong-gorong benang dititasa ule. Jadinya tah ini pergilah kontekan jeung saha jeung si li tong kabalik kita tanyakeun keneh jadi kitu we di singsieunan kan gitu kan tong kabalik si dia tapi alhamdulillah jadi terbalik-balik 3 tahun Jadi nyawa. itu kejadiannya 3 tahun Nyawa di ya. Jakarta. Gitu tapi alhamdulillah hikmahnya kan di Jakarta jadi dapat kerja gitu kan dapat istri walaupun tuh jadi gitu ya. Tapi ya itulah mungkin hanya kenangan disebut bahagia gitu kan. Dan betul yang tadi kata Om Gilang membentuk mental itu betul. Terus kita jadi tahu karakter bisa dengan istilahnya terlatih. Jadi saat ini pun kita kalau ada masuk ke komunitas baru kita sudah tahu lah gitu kan selah-selahnya harus gimana gitu kan. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih khususnya buat Om Bram ya, terus Om Gilang yang istilahnya sebagai pemilik pemilik Warlop gitu ya, sama kedua orang tuanya yang betul-betul support ke kita semua gitu ya. Terus buat abang-abang kita Briges Indonesia khususnya Bang Ule, nah Tasya, Bang Udel semuanya hatur nuhun pisan pangalamana mugia janten ilmu kangge kapayuna. Amin. Hatur nuhun mangga wilujeng deui ka Om Bram. Sebelum saya lanjut, saya minta ampura dulu ke Beruang Madu, rekan saya sepengacara, rekan sejawat. Ampura BM ini ngan ceritanya, bukan ngungkit-ngungkit lagi masalah. Kita lanjut ke sebelah saya, Gori. Ini bungsunya nih. Langsung aja obat lah, ada sama aja Bram. Ini bungsunya Warlop ini. Yang kata gorong-gorongnya. Bagaimana dulu dibawa-bawa sama kakak-kakak itu bagaimana? Tetangga Jadi gini Bram. Udah. Gori ya. Saya Gori. So, Gori cerita dulu sebentar.
dulu saya nangkring di Tangkal Kersen kan, bener kan? Ya sama aja sih kayak kakak-kakak yang lain. Kan dulu pernah dibawa nih sama kakak-kakak, pengalamannya apa nih? Ngadap sana, ngadap kamera tuh, ngeri. Biar pada tahu, ini yang disampaikan di ceritanya Mijar. Ini sahabatnya. D16 Gori-Gori itu ini. Ya, saya bisa kesini ya sama Abang Ined. Bukan ke sini, ke warlock. Ya, ke warlock maksudnya. Ke sini pakai motor. Ke warlock gitu. Warlock. Ya, Sama Bang Inet ya. Sama Bang Inet. Abang Ined sama Abang Ule diajak nakal gitu kan. Kitchennya guys. Ya, SD SMP. tapi membentuk mental jadi lebih baik lah. Kalau buat sekarang mah pengalaman jadi apa ya? Ya bisa jadi kayak gini lah. Ada cerita yang bisa dibagikan nggak, Gori? Pada saat dibawa sama kakak-kakak, ada punya cerita apa ini? Dulu pernah ditampar gua sedang. Wah, setelah itu Pak malu. Ditampar sama polisi Bram. Gimana Pakai ceritanya? sendal jepit. Hormat. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Hormat mah tukang. Ceritanya bagaimana? Masalah Jadi anak-anak nyerang ke Turangga. Ya. Saya pakai baju brigade sendiri, pakai celana SMP. So, sendiri Yang lain kan udah pada gede Ada, nih. ada Bram di situ anak-anak ada, cuman yang pakai baju briges Sendiri saya. Berarti paling senior dong ya. Pang-mang-prang. Kan dulu yang pakai baju itu pamamprangna. Ya, Iya. yang bisa punya baju briges itu adalah pamamprangna. Padahal pada saat itu dia paling Paling bungsu nah. Paling kecil lah. Ya ikut ke sana ke sini gitu. Ya bukannya nggak mau nolong ya Bram ya, kondisinya kan Ada pada kabur. ada Bro. polisi. Udah berurusan sama yang gitu mah pada kabur polisi mah ya semua. Bukan Bisa ditinggalkan udah. Karena depan depan Gilang, ada Gilangnya depan ini. Kan kayak Gilang Pura-pura jadi nggak kenal aja. Pura-pura nggak kenal main band aja. anjir kok bisa deh. Terus ada cerita apa lagi nih yang bisa dibagikan nih? Jangan masuk dalam. Cuman seharinya Gor. Sehari. Siapa yang ngeluarin? Siapa yang ngeluarin? Keluarnya itu pandang yang kayak saya mukanya. Mirip juga. Aduh, atuh pandang udah kebantu Gorinya. Ya. Punya cerita apa lagi, Gor? Yang bersama dengan kakak-kakak nih. Ya banyak sih sama-sama aja yang tadi kayak diceritain anak-anak juga. Dan kita balik lagi ke sebelahnya, Kang Gugi. Kang Obosin dulu. Itu Obot. Obot Angkatan 3 KBT. ya maksudnya Obot. Yang Gori mah banyak ya, Bram. Ya kalau cerita sama Gori ada, sama Ikrar ada, sama Adui ada, sama Gilang. Ya, yang mana aja Bot Nah, lah. sama Gori pernah kejadian, Bram. Lagi jalan berdua pakai motor di Saparua, ada pakai motor GL Pro. Pro ya, Gor ya. Merek Rival. Rival. Ditotong. Ngebegal saya sama Gori gitu. Rival mau ngebegal duaan. Terus Ya saya dikejar kan. Kata Gori itu berhenti mau dilawan, ngeluarin samurai. Di tebasin ke saya. Ya, menghindar, kabur, Masuk polsek. masuk ke polsek. Nah, pas di polsek dia nggak berani. Balik lagi saya, ketemu lagi di Taman Pramuka, rame lagi di situ. Rame lagi. kayak ucing-ucingan ya Nah, akhirnya ya. kan dekat ke Riau, rame lagi. Dia kabur. Nah, kebetulan besoknya anak-anak Buka ada bersama. acara buka bersama di Selasi. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Nah di situ habis mereka. Habis di situ. Kok bisa ketemu bagaimana tuh? Kan motornya, oke. Motornya itu terus mukanya inget juga. Oh, jadi masih ingat mukanya, Iya. masih ingat motornya. Aduh, berarti jodoh itu ya. Jodoh. Emang harus bertarung ya bertarung ya. Iya. Jadi milik lah. Nos, pindah sini Nos. Masih Karena dapat. Yuda kosong, isi dulu. Kalau sama Erwin, kejadian Turangga. Kita berapa motornya? Kok lumayan banyaknya? Ada 20 ya? Ada. Ripa lagi nongkrong. Kan nggak tahu nongkrongnya
di semak-semak lah gitu. Di rel, Di rel. Di Real. Kalau Daerah sekarang mana jadi itu? Turangga. Oh, Turangga. Taman pohon lah. Tahun pohon ngelewat udah nggak keliat kan. Oh, kita kena tapi Bisa motornya lolos. apes gitu, lolos gitu, Bisa lolos. lolos kita. Berhenti balik nyerang, kita serang balik, itu mundur, datang tentara. Nah kita kan kabur, saya sama Erwin salah masuk ke gang buntu lah, itu salahnya. Saya nggak bisa kemana-mana kan, Oh, handphone, oh, Google Map. nggak ada. Terus Adalah warga udah ngikut sini Sen. Ditanya saya ngapain, biasa pak lagi pacaran cuman ada yang ribut. Padahal emang saya gitu ya sama Erwin pas di dalam dia salah larinya ke yang kanan, saya yang ke yang kiri. Erwin ke yang kanan, kompak. ketemu sama Pak polisi gitu, akhirnya kena. Kalau saya ke kanan lolos diselamatin sama warga, cuman KTP diambil. Lolos dari situ, cuman ada anak Briges juga. Ditanya saya, kamu anak Briges? Pertamanya saya, bukan. Wah, mana budak Brigesnya? Iya, ayo ikut sama saya diamanin. Oh, diamankan. Di rumahnya. Diselamatkan lah ya. Disoak tadi namanya. Wah, udah polisi, tentara, wah keluar itu semua. Akhirnya nunggu aman, naik angkot, ngambil motor, pulang, besoknya ambil KTP sama Gilang. Oh, Gilang ya. Kalau sama Ikrar di kebaktian, ya ribut-ribut. Nyakar ya, Gabut. 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 Ikrar. Kalau kata bahasa Ikrar gabut. Dulu kan masih jarang ya airsoft gun. Udah ada ya, Ikrar ya dulu ya. Udah dikasih gitu kan. Makanya lebih pede lah gitu. Oh, ini yang cerita dulu sama almarhum Ceket. Iya. Almarhum Ceket. Dulu Cuma berdua itu Di berdua banyak kebaktian itu tuh ada banyak. sebagian yang rival lah, tapi cuman ya beberapa lah. berapa lah. Ya dulu Nah ini ya. gabut nih berdua Cuma nih. akhirnya saya salah. Waktu kejadian dari situ, kan si Rival minta diurusin sama Ipan Udel gitu. Woi, saya nggak tahu gitu ya. Ya pulang sekolah, diajak mau ikut nggak? Ayo, kata saya. Kirain saya bukan ke tempat Rival. Rival banyak, lagi banyak. Malam minggu lah. Diajak sama siapa? Ipan Udel. Sama si Dimas, ada si Dimas ya. Ipan Udel udah di depan. Ipan Udel nggak tahu ada saya. Kan kalau ada saya pasti ribut kan. Ipan Udel masuk ke depan. Etesnya udah banyak kan. Saya juga nggak tahu, kirain akan ke Ripa. Ya udah di situ. Jadi ribut. Sampai polisi kan ke rumah. Ya lumayan lah, sama 30 orang mah. Ada. Punya cerita apa lagi nih Gi? Nulain Gi. Dulu pas perpisahannya ya, perpisahan SMA ya. Sama Kang Ilyas juga ada. Dulu Kang Ilyas, Deden Cadas. Jadi perpisahan emang niatnya kita mau udah Konvoy. tempur, emang udah full gitu ya. Perpisahan ke Lembang. Itu kan kelulusan SMA. Iya SMA. Kelulusan SMA kalian kan? Iya. Tuh. Kita mah udah pada lulus. Iya. Pas dia lagi coret-coretan. Naik ke Lembang. Peperangan. Enggak, kelulusan SMA. SMA, iya. Udah baju udah punya-pulokan. Iya. Naik ke Lembang, emang udah niat jalan, emang udah pasti ketemu Ripal gitu ya. Naik ke Lembang, dari Lembang Tangkuban Perahunya ya. Turun, nggak tahu Ripal udah datang full di KPL View. Saya sama Odong di depan duluan bawa bendera. Udah kirain kan anak-anak SMA semua ya, kirain nggak ada Ripal. Taunya bendera diambil, saya dikerumunin, Bram, sama Ripal banyak lah. Tapi alhamdulillah selamat gitu. Cuman bendera keambil dan mau ngelawan lah Ripal banyak banget gitu. Ya kalau selamatnya sih terbukti karena sampai saat ini bisa bicara. Kalau tidak selamat gak akan hadir dalam channel ini. Ya. Ada lagi Bot yang ingin dibagikan Bot? Yang apa ya? Banyak ya sebenarnya cerita mah Banyak, ya. Banyak historical. Betul. Ya mungkin ya jangan diceritakan semua juga lah.
biar bisa ada silaturahmi berikutnya. Ya, betul, Ya, betul. ada notok-notok di warlock berikutnya juga. Kita lanjut aja dulu keseruannya. Esoni. Udah. Erwin Ewok. Oh, Erwin Ewok. Pertama saya gabung dengan Warlop sebetulnya dari Briges. Pertama kali nongkrong tuh bukan di Warlop sebetulnya, dulu di AKPI namanya, ada suatu universitas di kebaktian AKPI yang sekarang udah berubah beberapa kali nama. Pertama kali ngumpul di situ sebetulnya udah senior semua kebanyakan. Pertama kali ngumpul di situ ya dibawa nyanyi nongkrong Awal mula. Sebetulnya belum tahu Briges, cuma dibawa-bawa masuk Briges di AKPI. Yang bawa siapa tuh, Wok? Yang bawa dia. Oh, sebelah. Jadi waktu SMP nih Bram ya, dulu kan sistemnya formulir. Formulirnya. Dulu pulang sekolah teh Disuruh ngisi. Aduh juga dulu bawa Semuanya formulir. ini, Aduh pembawanya Pak. dulu Aduh, mah nggak mau, bawa. kita nggak mau gitu Bram. Oh, suruh ngisi, iya aja, pulang we langsung. Pokoknya malam minggu ngumpul. Awalnya nggak mau gitu. Nah, lanjut, Wok. Jadi awal mula diajak, malam minggunya di situ itu sebetulnya senior pada jalan karena kita masih seragam putih abu sama kakak-kakak putih biru Putih abu udah SMA. putih biru berarti karena mungkin ya tinggi kita, postur kita masih cilik disuruh stay di AKPI malam minggu sampai subuh tuh nongkrong. Kakak-kakak balik lagi cerita tadi kejadian seperti apa. Besok paginya karena zamannya kita tuh malam minggu tuh banyak acara ya biasanya malam minggu. Besok paginya minggu dibawa nongkrong. Nah ketemulah dengan Warlock dan Gilang. Semua teman-teman ini juga hadir. Tahu Warlock sebetulnya dari Briges. Historical masuk di Warlock juga sebetulnya tidak tahu Warlock itu apa. Taunya Briges aja. Ya, taunya Briges karena memang dibawanya dari Briges. Orang Briges semua ya. Ya, mungkin historicalnya seperti itu. Nah, saya balik lagi nih karena tadi Kang Gugi nyela. Kan awal tuh tidak tertarik dalam formulir. Ya. Akhirnya apa yang membuat tertarik untuk jadi keluarga besar? Awalnya dibawa nongkrong, kita sama Apakah kakak-kakak dengan- kelas. Sifat kekeluargaannya, sifat kebersamaannya yang membuat hati tertarik gitu ke keluarga besar Briges. Ya, sebetulnya awalnya karena kita nggak ngisi, Bu. Enggak. Ya, nggak ngisi, Bu. Ngisi formulir ya. Nggak ngisi. Paling andil lah isi data. Jadi mencari inilah, istilahnya dulu mungkin ya sekolah pulang ya baik-baiknya oke ya, anak baik-baik kan atlet lah nggak mau gitu. Cuman mungkin ada namanya di sekolah lah ada kakak kelas yang kalau memajak sebenarnya artinya malak lah. Kita kan nggak ada istilahnya nggak ada backing lah gitu. Nah kebetulan ya udahlah Brigesin aja semua sama kan Oki Baldi dekat nih sama siapa rumahnya di Turangga. Almarhum Etet. Enggak yang siapa Retno. Retno sama Aidan gitu kan dekat. Nah Oki itu udah masuk lah, udah aktif lah gitu. Kebetulan satu sekolah gitu, udahlah gitu. Dan kakak kelas di atas juga udah hampir semua gitu. Udah nge-brand 37 tuh. Nah, Wok, pada saat di keluarga Briges punya kisah apa nih? Mungkin pada saat pelantikan ikrar nih lucu sebetulnya karena memang yang pergi kan hanya kebaktian atau KBT ini, jadi memang dari awal sudah berkoordinasi Sama almarhum bababnya. ya almarhum babab. Jadi dari Ini masih 2004 ya? 2002. jadi 2001. ikrar tuh sebetulnya masuk bagian di bawah saya
di bawah saya. Pada saat ngadain acara sebetulnya belum ada, 2002. nggak akan ada pelantikan, sebetulnya nggak akan ada 2002. pelantikan. Cuman dibuat karena memang kebaktian tidak ada yang pegang. Sekarang lah mungkin waktunya. Jadi udah koordinasi, makanya tadi saya bilang kerar entate sebenarnya mah mana tumbal. Karena Bogi sama Ewok di SMA itu kejadian 2002 itu. Dipelorkan 2002, 2001. 2001. Jadi hampura kerarnya Dipelorkan. jadi artis lah. Mungkin salah satunya nggak ada yang tahu bahwa di ujung genteng itu nanti akan ada pelantikan. Benet Itu juga spontanitas. Bener ada Itu bener. dari Torangga juga Obay, ada. obay. Brutus ada. Brutus ada. Brutus bawa mobil ya. Ada ya Brutus ya? Mobil kijang ya. Jadi memang spontan. Pada saat di jalan, pada saat di jalan tuh baru keingetan karena memang di kebaktian belum ada sosok Iya. yang bisa karena jadi dulu tuh memang di kebaktian tuh nggak ada ketua. Iya. Ya, jadi ibaratkan mungkin ada senior salah satu juniornya, Odong mungkin Mas, ya. sempat ini juga ya ngejabat ya kebaktian. Ikrar Odong Odong enggak ya? Enggak. apes. Apes Pak ketua Briges. Ya, Bukan ketua kebaktian, bukan. tapi Brigesa. bergumulnya Indonesia. di Warlock Ah, si oge. Odong. Belum Indonesia belum. Jabar. Masih ketua Briges aja lah. Ketua umum lah ya. Ya, ketua umumnya pada saat itu. Kayak sama ya jabatan-jabatan sebelumnya lah Iya, karena sama Benet. kan belum legal secara administrasi. Iya. Masih hanya perkumpulan yang tidak terdaftar. Gangster. Nah, kalau zaman dulu sih bisa disebutkan gangster ya. Yakuza kan Bandung. Kalau sekarang sih udah legal menjadi Ormas Brigade Indonesia. Lanjut Wok, punya kisah apa lagi nih Wok bersama anak-anak? Mungkin yang Kalau saya sih punya kisah tersendiri dengan Ewok. Tapi pada saat almarhum Igoy ya, kita habis bensin. ya Ya, kita nggak tahu kejadian bahwa almarhum memang akan terjadi seperti itu kita tidak tahu. Jadi Karena saya semotor. Karena terlalu Saya berdua. banyak minumnya itu. Bram, Enggak, Bram. tuh. Habis Itu, bensin. ini enggak, terlalu banyak minum jadi kebenturan kan. Kalau kata Habis Tang bensin, Ulang, habis bensin. ngaruk. Habis bensin kita nyumput di BC Banda. Jadi ya betul di BC SMA. Banda. Sebelumnya kita ada masalah. Dekat Yonas. Suruh ganti meja potong. iya, Miyazaki dulu kan. Jadi Om Ram, nah untuk almarhum Igoy ya, saya nambahin mungkin Wah ya. ini ngeri lah. Nah, Ngeri. jadi sebelum meninggal itu almarhum itu kan pinjam kalung, Oh ya, ngasihin dia ya waktu di Dago. enggak di BKC di si BKC. Jaja BKC. Bak- Li orang mikir iya bisi orang ke kaburu mikir iya. Itu di hari H atau hari-hari sebelumnya? Hari H. Hari H siangnya. Itu nongkrong BKC. Nah, Jaja, masih sore, masih sore. di warung, di warung. Masih siang. Masih siang. Iya. Sorenya Siang, pindah ke betul. Iya, BKC siang maksudnya. Unpad. Ya siang. Jadi siang. Pindahnya BKC, sorenya pindah BKC. Kopma Popma. Karena ada DU, Unpad. betul, ada DU didinya. Karena kita mecahin kita potongin meja di meja itu kan BKC itu. Nah, mikir eta Bram. Mana itu tuh mere duit mah? Jadi eta tah ngarina dia bikin kalung. Tah pas nongkrong di Miyazaki di Dago kan, mikir deui gelang. Udah ada firasat udah ada. Firasat. Ya. Iya guys, iya orang poho gelangna jadi da orang mah geus kuat ditembak. Geus karek balik di Banten. Oh, udah ada ya. Itu Udah ada obrolan udah. udah ada. Di BKC. ya. Tapi sehari sebelumnya ya bukan kebetulan, nggak tahu Sama Diko kebetulan atau musuh apa. ngobrol teh. Saya Omo almarhum tidur di rumah Caca. Pulang dari situ sehari sebelumnya malamnya Bram ngelewat Kircon si almarhum lehernya teh kena ya ada orang lewat si payungnya kena lehernya ini ke sini. Orang atau almarhum Orang lain. Almarhumnya kena, kita lagi naik motor sehari sebelumnya malamnya yang kena cuma almarhum sendiri. Saya yang nyetir, almarhum di tengah, Omo di belakang, tak kena ininya kejepit sama ini Payung. payung. Nah dari situ ya mungkin nggak tahu ya mungkin tanda Kalau pokoknya alam pas- ya, pas- seperti pas apanya di warlop, ya. saya akan ikut, awalnya bilang gitu pas di warlop, saya emang akan ikut. Udah beli itu kalau nggak salah almarhum itu udah kecapean. Iya, Udah kecapean. Ya karena memang pada saat itu almarhum kan memadam ya. kan pas kejadian Enggak yang
kebaktian. Cuma ya, pindah-pindah. dari itu beliau Jeung menagih Odang, janji yang almarhum, masalah ya. meja. Iya. Untuk masalah meja doang Ya. untuk nongkrongnya. Sebenarnya almarhum tuh udah capek. Di hari itu udah capek hari itu. Karena kan keliling-keliling terus. 1 minggu itu keliling-keliling terus dan ada lagi sahabatnya almarhum Odang. Iya. Ya, Ya, udah mirip ya, ya. mirip Itu. nih almarhum Itu juga. sang dua sang playboy Itu pada saat partnernya itu. hidupnya. Ya, Jadi betul. ya mungkin emang udah takdir mungkin ya. Sebetulnya yang kena tembak tuh bukan almarhum aja gitu. Ada Banyak. kita Ega. Ega Ega. Jadi Pak, jadi Ega itu SMP27. yang pada saat itu. naikin almarhum ke mobil Inos teh asalnya kan dinaikin ke motor saya dulu, Bang. Kan semotor dengan Eganya yang punya Iya, motornya. Ega kena ininya. Ega mah hanya Lewat. sisa tekanan Tapi akhirnya ada. nempel. Ada Kayak kasih saya yang nempel. lepasinnya. Ini katanya ada Nempel, batu. tapi nggak- Saya lepasin. Panas, Batu. Bram. Kirain tuh apa gitu ya, Iya. batu. Nah, almarhum Igo, saya kena. Proyektilnya lah ya. Saya kena apanya? Kirain saya kan kena bacok atau apa? Pas ngeliat di sini. Udah naikin dulu. Karena kebetulan Inos lagi bawa mobil Iya, satunya. kan namanya kena kebacok mah pasti masih kuat lah megang ke tangan. Pas dinaikin ke motor, Jatuh. jatuh nggak kuat. Kenapa? Ada Inos. Pas Oh. naikin ke mobil. Oh, mau Yang main. megang di mobil. Nah, Kita ikut Ah. di mobil itu ada Inos dan ada Uli. Udel pasti Udel Tiger. juga ada Eta di dalam mobil. Agan Kan ngagoler mah teh. Pas tuh kuat nah iya pasti angkat ngagolontor tadi atuh ya Allah ngagolontor tadi. Nggak apa-apa, Tutup. ini Yalah. kita putus dulu karena kita sampainya ke firasat saja ya. Iya. Firasat almarhum Kejadian. sebelum kejadian. Kita lanjut aja. Ya, jadi sebetulnya lanjut untuk yang serem-seremnya jangan dulu lah. Kan enggak, kalau ini kan karena udah almarhum, lebih kita ceritakan yang baik-baik untuk Betul. untuk Kalau almarhum. untuk ya. solidaritas Jadi pada saat sama- penutupan kita doakan dulu almarhum, tapi kita lanjutkan dulu cerita dari Ewok. Punya kisah apa lagi, Wok? Ya, melanjut dari kisah bareng dengan Om Bram. Ya sebetulnya pada saat dari sore hari ya Bram ya. Dari Kopma tuh nongkrong karena mungkin beban terlalu berat. Duduk di meja ya. Itu mah minggu sebelumnya sebenarnya mah. Oh, Malam minggu Sebelum sebelumnya. minta ganti kan. Oh, minta ganti. Iya. Nggak digantiin. Enggak minta ganti, tolong karena nggak bawa uang, tolong minggu depan bawa Yang uangnya. kenanya ke almarhum yang Gitu. punya tempat. Gitu. Jadi tolong karena nggak bawa uang hari itu, tolong gantiin minggu depannya. Makanya di hari itu kita tuh mau bayar utang untuk masalah meja. Betul, untuk menyelesaikan. Ya. Selesaikan makanya kita semotor. Kita juga sebetulnya nggak tahu kejadian Makanya kita itu karena pada semotor. saat turun dari situ Dan akhirnya uang bensin itu dipakai buat bayar meja, makanya nggak beli bensin. jadi ketahuan. Gitu. Kita Tapi habis motor saya habis bensin. Habis Oh, bensin bukan di- bukan kebanyakan minum, bukan. Enggak. Dan Ewok nggak berani untuk kedorong ke pom bensin. Ya, karena Ulah, memang- Bram, kerjalan. Iya. Curang teh geus teh dorong pom bensin. Ulah Bram anjing kerjalan. Ya geus milu jeung Karena mana habis kejadian Mejaki kan itu ya. Iya. Jadi memang pada saat sebelum kita habis bensin tuh Kan yang kita lagi kejar-kejaran. Yang Kita pertama lagi dikejar kejar-kejaran. sama pada saat itu kan Kang Iyas yang mimpin. Iya. Yang pertama di ini kan ke Ciujung, Iya. baru ke BPI. Iya. Ya, memang pada Pada saat saat di Ciujung pada saya saat habis itu kan bensin. memang malam minggu itu hampir semua Semua pada rival jalan. Jadi Iya. pada saat di ini nyambung ke Banda podcast saya yang sebelum-sebelumnya. Ada kisah Dago yang berapa puluh motor atau sampai 100 motor itu FPC nyerang Blue Mondeker. baru Turun turun ke bawah dan 2 motor kan apa ya kalau bisa disebut konyol ya. Iya. Kebablas pertahanan kita akhirnya Jadi kan jatuh. si Ripa juga nggak tahu kita nongkrong ya itu. nggak tahu dia kaget, Awalnya mereka kaget. ya itu siapa? Tasya itu yang lempar botol. Ripa kan beneran gede-gede. Nggak Ya, tahu mereka itu. kan dari atas, dari Iya. atas. ya habis Akhirnya dari mall. mereka putar balik melalui trotoar. Hebat itu. Ya, trotoar semua bisa. ditaikkan kan. Kita nafsu. Iya. Balik Ya, merasa menang.
kita balik nyerang. Enggak, memang di situ kan udah nggak kondusif. Enggak, Di situ kan udah berapa gede. motor udah banyak yang Tapi korban. kalian tahu nggak pada saat kita nyerang itu balik lagi Nggak tahu. Ya, dan benar. menjadi Saya coba udah dengar kejadiannya. karena saya udah jalan, kita udah jalan Udah sebagian. terjadilah terjadilah korban Kejar-kejaran. gara-gara kita. Iya. Ada Abah Moto kena, Nah. ada almarhum Arewen Gapru kena. Ya itu yang pakai Iya. ya itu yang pakai kendaraan roda 4 kebanyakan Iya, yang Karena masih kadang stay. kita tahu warnanya juga sama. Enggak kan kalau Emang di situ. dulu senior kan di seberang. Ya, Ya. Senior di seberang. Rame aja. Junior di seberang, beda kelas. Kalau kalian saat ini mah beruntung masih bisa duduk bareng. Dulu kita beda kelas. Gitu. Nah, betul. Potong lah cerita yang lain, Wok. Ada nggak? Nah, ya. Dilanjut dulu lah. Lanjut dulu. Nah, ini mana ini senior kita ini Tatang. Tasya. Mana Tasya Bang nih. Dita, Bang Tasya. Nah, ini sebelah kanan saya dulu lah. Nah, udahlah kemarin di Sony, PC ada cerita lain nggak? Kira-kira? apa ya? Cerita lucu nih sama Ule. Gilang dulu deh. Gilang. Sama Ule mau inget. Jadi waktu itu jalan-jalan malam-malam kan. Biasa cari lawan. Cari lawan ya kan. Cari lawan kan berarti kan tujuannya berantem kan. Oh, nyari masalah. Cari masalah ya kan. Masalah. Memang selalu dicari ya. Selalu dicari dulu ya kan, cari jati diri, cari lawan biar kita puas gitu. Satu waktu, Lik, udah, oke, udah, Lik, up, kena topi, ini tuh yang dikejar topinya jatuh, mungkin topinya lumayan ya kan, aku udah dapet topi, Lik, lanjut. Aku udah kesemenang topi gitu. Aduh, oke, lumayan lah. Beren dijual jadi bensin bisa jadi kan. Daripada kejadian Bram tadi kehabisan bensin misalnya. Ya minimal jadi solusi lah gitu. Benar, kealaman yang Tasya itu aslinya lucu. Banyak yang lucu Banyak yang lucu mulia. Nyerang ke jalan desa ya. Wah, lobaan. Asup kagang. Pagi sisa asup kami. Pas udah ada asup, tok asup daguan we di dieu. Jadi kumaha nangis daguan we itu. Daguan we itu kan we bae. Nu penting mah geus ngerahkeun cenah. Aduh ai seureun. Tapi bener aya nu beunangan barudak ka dia teh. Atau gang sempit gitu atau Iya. Ya, alhamdulillah itu pengalaman-pengalaman kita ya. Pengalaman. Jadi semua mudah-mudahan lah kita semua mah sekarang mah istiqomah. Itulah inti nama. Ya. Hanya pengalaman aja. Nah, karena adu induk udah bangun, kita tanya dulu nih. Silakan, Pak. Hah? Udah, silakan. Lewat dulu. Adu Indo tuh dari SD, dari seragam merah putih dulu tuh. Bawa formulir ke Walop tuh. Orang-orang umumnya putih biru ya. Ini mulainya dari putih merah. Putih merah ya. Ada yang Oke. maju pokoknya di kebaktian mah wah. Udahlah. Jadi Oke. salah satu pendekatan dengan apa? Masyarakat atau preman-preman kebaktian tuh ya Diko ya. Diko aduh itu pada Pakai Doi, Astra bercerita Doi. pakai Astra jejempingan di wartel cari perhatian udah kan. SD ieu nya aduh. Direkrut. Udah gitu. Seru lah bro. Warlock. Mau diceritakan mah kisahnya memang luar biasa sih. Masih Ya. banyak banget. Iya. Dan banyak juga di hari ini saudara-saudara kita yang nggak hadir di acara camp. Baru ini sih awal. Mungkin Nanti selanjutnya. mudah-mudahan ada juga acara notok dengan warop yang Komplit. tambah personil lagi karena dengan kesibukan saudara-saudara kita yang di luar kota ya, ada Gema di Malang, Sukabumi, ada Doni Bool di Serang, Banten, ya ada Bang Ipan Udel yang sibuk di banyak kegiatan, beliau di Ketua Umum LSM LGI. Dimas di Bogor. Ada Dimas di Bogor, Juragan ada Bang Pekos di Jawa Jawa, di Brebes gitu ya. Bumen Atau Kebumen ya. Inet di Kalimantan. Ada Bang Inet di Kalimantan sebagai ketua suku Dayak. Ini cabang kebaktian. cabang kebaktian. Suku Dayak dari cabang kebaktian. Aduh. Gua ada pecel lele di cabang. Dan banyak lagi ada Mas Tiko yang nggak hadir ya. Semoga ada acara berikutnya, Gilang dan rekan-rekan yang lain biar lebih tambah lagi personilnya bisa berbagi juga di acara Porfam. Kita sudahi dulu acara notok ini. Atau Ya. sudah ini kan dulu apa yang buat. Oh ya, kita sudahi dulu aja acara notok ini dan kita kirimkan doa dulu untuk para almarhum yang tadi disebutkan oleh rekan-rekan.
oleh rekan-rekan saudara-saudara saya ini, ya ada almarhum Igoy, ada almarhum Odang, ada almarhum Etet Turangga, ada almarhum Babab, Mengot, Mengot, ada ya. almarhum Pak kakak kita ya, banyak lah. Babab, Wahyu Grandong. Ya. Oh, almarhum. ada almarhum Wahyu Grandong, Andi Upres. Ya. ada almarhum Andi Upres. Semoga para almarhum dapat dihapuskan dari sisa kuburnya, Amin. dapat dihapuskan dari segala dosa-dosanya, Amin. dan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, Al-Fatihah. Ya. Tapi sebelum kita tutup, kita tanyakan dulu lah pesan-pesan terakhir untuk keluarga besar Briges dari Warlop, dari perorangan, dari Warlop untuk keluarga besar Briges. Dimulai dari Gilang. Oke, thank you Bram. Jadi sobat Power Fams semua yang nonton nanti di YouTube ini, channel ini, ya itu sekedar cerita lama gitu ya, cerita lama yang mana yang bentuk kita jadi punya mental yang cukup baik, kerjasama, teamwork dan lain-lain. Tuh diambil aja positif-positifnya, yang jelek-jelek jangan diikutin. Karena itu cuma sekedar ya cerita sharing gitu ya. Sehingga kan kalau hal-hal yang buruk pun sebetulnya nggak ada salahnya diceritakan agar tahu oh ini jelek gitu. Ya. Kalau yang bagus apalagi harus diceritain. Mudah-mudahan teman-teman Warlop ini Briges Warlop Kebaktian tetap solid. Kemudian Ormas Briges Indonesia semakin solid, kompak, semakin besar gitu ya, semakin maju ya, memberikan kontribusi positif pada bangsa dan negara. Dan kami tentunya bangga gitu ya melihat Ormas Briges Indonesia juga sudah terdaftar ya resmi dan semakin baiklah organisasinya. Dan kemudian juga untuk keluarga besar Briges Indonesia, insya Allah kita akan terus support ya, kita saling mendoakan. Saya juga di sini Briges Rotujana beberapa kali lah ikut pengajian bersama teman-teman XTC, GBR, Monreker gitu ya. Kita di masjid pengajian bareng, alhamdulillah berdamai lah ya. Ya mudah-mudahan ke depan Bandung semakin kondusif, bisa saling silaturahmi dan ya Warlop semakin utuh aja gitu ya, dan kekeluarganya semakin kuat. Insya Allah banyak part-part berikutnya lah acara Warlop ya insya Allah. Kang Uli Domas. Hatur nuhun ke Om Bram, ke sobat-sobat Power Farm ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengadakan podcast ini sambil dengan kita bersilaturahmi lah ya. Sama-sama. Intinya saya sangat berterima kasih kepada keluarga besar Warlop, keluarga besar Briges Indonesia. Sareng hapunten kasadayana reng-rengan bilih seueur kalepatan anu kapungkur bilih dia sareng kasadayana komunitas nu aya di khususnya di Bandung, Jawa Barat, Indonesia, pokoknya kondusif, jaga silaturahmi ayeuna mah. Amin. Amin. Semoga istiqomah. Sebelah kanan saya Inus. Udah diwakilin mungkin ya. Ya Ada tambahan? ya intinya mungkin untuk keluarga Warlop sendiri ya saya bangga lah sampai sekarang kita masih bisa berkumpul, bisa bawa keluarganya. Kita berapa tahun? 20 tahun ada. 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun lebih. 2002. Ya. 20 tahun lebih. Ya kita 22 masih tahun. 24 tahun lah. 24 tahun ya kita masih bisa bersilaturahmi lah. Nggak cukup hanya pada masa itu aja gitu kan. Kita berlanjut dengan seperti saat ini kita bawa keluarga saling mengenal gitu kan, istri-istrinya gitu ya. Intinya makin kompak, jaga silaturahmi aja sih. Gitu. Kang Ikrar. Alhamdulillah Allah selalu mempersatukan hamba-hambanya walaupun sudah terpisah hampir 24 tahun ya. Hampir 24 tahun. Mudah-mudahan ini awal dari silaturahmi yang berkesinambungan. Kedepannya kita agendakan lagi, dan untuk pemirsa di rumah yang nonton acara ini, Sobat-sobat Power.
sobat-sobat power ya, Karena sobat-sobat power. sobat kita juga kan. Sobat-sobat power untuk tetap saling menjaga silaturahmi, karena silaturahmi itu mungkin Banyak dianjurkan rezeki. ya, dianjurkan dan Ah. banyak rezeki. Amin. Bobot. Ya mungkin udahlah sama Ikrar, sama Sony, sama Gilang. Ya pesan-pesannya mah tetap Untuk solid keluarga aja besar. untuk keluarga besar, tetap solid. Gitu Makin aja. sukses, Makin ya. sukses ya. Ewok. Sudah diwakili juga, mungkin tetap semangat, jaga kondisi, jaga silaturahmi. Nah, Yuda Mehmet. Assalamualaikum. Untuk pesan-pesan keluarga besar Power, semoga semakin solid, selalu dijaga silaturahminya. Sebetulnya acara ini termasuk mendadak ya, tapi alhamdulillah sukses lancar, walaupun ya minim lah ya. Ya terbilang sukses lah, Ya. sampai jam 2 masih on ya. Jam 2 nih Tapi masih gerbang on. Duy, gerbang Yang menuju jelas- ke part berikutnya ya. Yang jelas cerita-cerita yang kelam masih ada hari yang terang, maksudnya kita masih bisa sukses Amin. untuk apa masa depan, gitu aja. Yuda Ndut. Udah bang. Bisa main aja. Ya begitu sobat-sobat Polri Indonesia, pesan-pesan kami dari perorangan maupun dari Warlop untuk keluarga besar Briges, semoga makin solid, makin sukses, makin berjaya lagi. Ya, kembangkanlah, perjuangkanlah Briges dengan caranya zaman saat ini, dan jangan ikuti perjuangan kami yang dulu salah. Ya, yang perjuangan yang terlalu bablas kenakan remajanya. Sekali lagi saya ingatkan, yang buruk jangan ditiru, yang baik boleh diikuti. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warlop. Waalaikumsalam. Warlop. Abadi.